ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dihadirkan kembali di majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan hadirnya kita ini bagian daripada pengamalan ilmu. Ya, bagian dari pengamalan ilmu. InsyaAllah dengan mengamalkan yang kita ketahui, kita akan diberi taufik untuk mengamalkan hal-hal lain yang sudah kita ketahui dan diberi tambahan ilmu yang belum kita ketahui. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada masih bab orang itu harus amal. Jangan cuman ngelamun ya, jangan cuman ngelamun, harus amal. Seperti orang sakit jerawat dikasih tahu obatnya A gitu ya. Terus dia ngomong, A itu obat jerawat loh, A itu obat jerawat. Enggak sembuh-sembuh. Ya, kalau mau sembuh ya beli A, ya kemudian dipakai. Nah, insyaallah nanti sembuh. Walaupun A dipakai bukan jaminan sembuh, tapi insyaallah itu jalan menuju kesembuhan. Dari ilmunya sudah betul. Imam Ghazali mengatakan, walau qara'ta al-ilma mi'ah sanah, meskipun kamu tuh belajar 100 tahun, kemudian wa jama'ta alfa kitab, dan kamu sudah mengumpulkan 1000 kitab, jadi punya perpustakaan pribadi ya, 1000 kitab, bahkan mungkin hafal 1000 kitab tadi, la takunu musta'idan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal, maka kamu tidak akan menjadi orang yang layak menerima atau bisa menerima rahmatnya Allah Ta'ala, yaitu kecuali dengan mengamalkan ilmu yang kamu pelajari. Sebagaimana diwahyukan oleh Allah Ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, dan sesungguhnya manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ya, tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Barang siapa berkata inna hadhil ayah mansukhatun biqaulihi alaihi salam, barang siapa berkata ayat ini sudah mansukhah, dihapuskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalath, al hadits, kalau anak cucu Adam meninggal dunia amalnya terputus kecuali dari 3 jalan sampai akhir hadis. Maka orang yang ngomong kalau ayat tadi itu sudah dihapus hukumnya dengan hadis ini, maka orang yang ngomong itu yang terhapus. Ya, orang yang ngomong itu yang terhapus. Maksud Imam Ghazali bagaimana? Kalau orang yang namanya manusia itu ya dapat manfaat kalau amal, kalau enggak amal ya enggak bisa dapat manfaat. Contohnya, meskipun hadis mengatakan kalau manusia meninggal dunia itu amalnya sudah terputus, artinya sudah tidak bisa amal lagi, tapi masih bisa dapat pahala amal. Dari mana? Dari anak soleh yang mendoakan dia, ilmu yang bermanfaat yang dia amalkan dan ajarkan. Ya, ada 3 hal itu yang populer, sebetulnya lebih dari 3 hal. Sebetulnya lebih dari 3 hal, tapi yang populer adalah tiga hal tersebut. Nah, walaupun doanya anak itu manfaat untuk orang tua, amal solehnya anak itu manfaat untuk orang tua, ayat tadi tidak terhapus dengan hadis ini. Kenapa? Karena yang namanya anak itu hasil amal orang tua. Kok bisa begitu? Loh, ada loh orang nikah tapi gak mau punya anak. Rapi gelem, anak gak gelem. Ada orang nikah tapi gak mau didik anaknya, sehingga anaknya keluar dari agama Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau sampai anaknya mendoakan dia, itu hasil usahanya, ya, hasil amalnya. Kenapa? Waktu lahir mau ngadani, mau ikomahi, mau ngasih nama yang baik, dikenalkan sama masjid meskipun bapaknya gak ke masjid, dikenalkan sama pengajian meskipun ibunya gak pernah datang pengajian. Ini kan bagian daripada amal usaha orang tua.
Nah, ini berarti bahwasannya sesungguhnya yang sampai itu bukan amalnya anak. Paham ya? Setiap orang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Jelas? Jadi sebetulnya usaha anak tidak bisa sampai ke orang tua sebetulnya. Yang sampai adalah usaha orang tua. Kok bisa begitu? Iya, karena anak ini adalah hasil daripada usaha orang tua. Jadi yang sampai itu pada hakikatnya usahamu sendiri semasa hidupmu dulu. Usahamu semasa hidup. Kemudian ada orang lain yang mendoakan. Ada orang lain yang mendoakan. Yang enggak mungkin toh kita mau doakan orang kalau orang itu enggak kita sayang. Ya, kalau orang itu enggak kita cintai. Kalau orang itu enggak baik sama kita. Jadi kalau kita mau doakan orang tadi berarti orang tadi memang orang baik. Jadi doa kita sampai karena apa? Ya karena kebaikannya dia sendiri. Ustadz Habib Kiai, lawang saya enggak kenal sama dia kok. Mana kebaikannya? Nah, kebaikannya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat karena dia mau memeluk agama Islam, maka dia jadi saudara muslim. Jadi doanya semua muslim pada hakikatnya itu hasil amalnya sendiri. Amalnya dia karena mau masuk agama Islam. Sampai di sini jelas? Ya, ilmu yang bermanfaat dikatakan bermanfaat kalau diamalkan dan diajarkan orang lain. Makanya kalau ada orang bisa sholat gara-gara kita, ada orang bisa puasa gara-gara kita dapat pahala sholat dan puasa orang tersebut meskipun kita sudah di alam kubur. Betul. Berarti ini usahanya siapa? Usahanya orang itu atau usaha kita? Usaha kita. Yang nandur kok. Ya, yang nandur. Usaha kita, bukan usahanya. Dia bisa sholat gara-gara kita. Dia bisa puasa gara-gara kita. Dia sehat karena kita biayai. Maka ini semua yang dia lakukan dari amal soleh kita dapat pahalanya. Gara-gara apa? Gara-gara kamu mau ngajari orang sholat. Gara-gara kamu mau ngajak orang puasa. Yang lain tidak mau. Makanya ayat ini tidak mansuh. Ayat ini tidak dihapuskan. Sesungguhnya manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Kalau bahasa terjemahan bebasnya, sesungguhnya manusia hanya mendapatkan hasil usahanya sendiri. Paham? Nah, bukan berarti usaha orang lain gak manfaat. Jangan salah. Bukan berarti usaha orang lain gak manfaat. Nyatanya tadi anak soleh mendoakan, itu juga usahanya anak soleh, manfaat. Ya manfaatnya dari mana? Karena dia punya anak soleh. Itu timbal balik. Gak bisa jalan satu arah. Makanya Imam Ghazali selanjutnya mengatakan, wala in kanat mansukhah fama taqulu fi qouli ta'ala. Kalau ayat tadi memang dihapus, maka bagaimana pendapatmu terhadap wahyu Allah yang berbunyi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihah. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaknya dia beramal soleh. Artinya manusia itu tetap harus punya amal soleh, bukan ngelamun. Ya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan kenikmatan-kenikmatan di surga itu mereka dapatkan sebagai balasan atas dulu amalnya semasa hidup. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Ya, atas usahanya semasa hidup. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan surga sebagai tempat mereka tinggal. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan solihah. Ya, ayat yang lain, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal amal yang soleh. Artinya apa? Iman, amal soleh. Tobat, amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya kelompok ngelamun-ngelamun itu salah. Yang penting aku eling. Yang penting saya ingat Allah, udah gak usah sholat.
Yang penting saya ingat Allah, udah tak ngelamun, duduk di rumah ngelamun tok hidupnya ini. Ya enggak poso, enggak sholat, enggak zikir, enggak sedekah, enggak zakat, ngelamun gitu ya. Hidupnya ngelamun, ya. Enggak bisa. Ya, walaupun dirinya hatinya penuh dengan ilmu pengetahuan, harus dengan amal soleh. Sampai di sini paham enggak, Bu? Jelas ya? Dan ini saya mau jabarkan dulu, ini agak menarik. Ini dikupas asyik. Bu, ibu punya nomor rekening di satu bank. Bisa enggak saldonya tambah tanpa ibu kerja? Hah? Bisa. Kalau saya transferin nambah enggak? Nambah. Berarti itu saldonya nambah karena usaha saya atau usaha ibu? Usaha saya yang transfer atau usaha ibu? Usaha ibu. Apa usaha ibu? Bagi nomor rekening. Kalau ibu enggak bagi nomor rekening, kira-kira bisa enggak saya transfer? Enggak bisa. Enggak tahu nomor rekeningnya. Betul kan ya? Karena ibu mau share bagi nomor rekening. Nah, terus saya mau transfer. Kira-kira saya kenal enggak sama ibu? Kenal. Kira-kira saya anggap ibu baik atau enggak baik? Baik. Berarti saya transfer ini karena usaha saya atau karena kebaikan ibu? Karena kebaikan ibu. Betul. Nah, di akhirat nanti ada orang-orang yang seperti itu. Bagaimana? Mungkin di dunia itu amalnya enggak patek ketoan ya, enggak patek kelihatan dia. Amalnya enggak begitu kelihatan. Tapi nanti pahalanya luar biasa. Lah kok iso? Oh, dulu dia semasa hidup suka menyenangkan tetangganya. Sehingga tetangganya senang. Tetangganya senang. Akhirnya tiap hari tetangganya kalau ngaji ndonga, ya Allah, tolong ganjaran ngaji saya ini dia juga dikasih. Padahal itu yang di kuburan enggak ngaji itu. Tapi kok tiap pagi, siang, sore dapat pahala ngaji. Nanya sama malaikat, malaikat saya enggak ngaji loh nih, kok dapat pahala ngaji? Dijawab, dikirimi tonggomu. Loh, saya kan enggak amal, enggak amal, kok bisa saya dapat pahalanya? Sebab bilang kamu enggak amal. Dulu semasa hidup kamu baik sama tetanggamu, maka kebaikanmu itu terus diingat sama tetanggamu. Hasilnya tetanggamu minta sama Allah, Allah pun mengabulkan permintaannya. Sebetulnya ini bukan amal tetanggamu, tapi amalmu sendiri. Jadi konsepnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti itu. Jelas ya? Jadi amal soleh itu sebetulnya sampai kepada siapapun yang sudah meninggal dunia, dari muslim yang lain kepada muslim yang lain, sebetulnya karena kebaikan yang meninggal itu sendiri. Ya, bukan karena yang meninggal enggak punya amal, bukan karena yang meninggal enggak punya kebaikan. Yang meninggal punya amal, paling sedikit amalnya punya syahadat. Itu paling sedikit. Sampai di sini jelas, Bu? Jelas ya? Nah, makanya kita disuruh banyak-banyak amal. Biar nanti kalau sudah meninggal dapat tambahan amal. Makanya ayat yang tadi mengatakan orang akan dapat hadis yang mengatakan nanti ilmu yang bermanfaat. Mesti ilmu bermanfaat. Anak yang soleh, bukan anak yang salah. Waladun solihun yad'ullah. Nah, anak bisa soleh kalau bapak ibunya soleh. Berarti anak soleh hasil usaha orang tua yang soleh. Berarti amal atau enggak amal? Amal. Sedekahun jariyah, sedekah yang terus pahalanya mengalir. Itu amal atau enggak amal? Amal. Berarti kalau kita pengen nanti di akhirat pahala kita nambah terus, kita harus ngelamun atau harus amal? Harus amal. Makanya kalau ada orang menggunakan ayat ini, wa an laisal insani illa ma sa'a, manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ayat ini dipakai untuk mengatakan seorang muslim yang sudah meninggal dunia tidak bisa tambah amalnya, enggak bisa tambah pahalanya, enggak bisa dikirimi. Itu namanya salah fatal. Ya, salah fatal. Allah cuman pengen menjelaskan, kalau kamu pengen dapat kiriman, ya usaha di dunia. Jelas ya, Bu? Jadi kalau ibu punya suami yang soleh itu, nanti kalau ibu meninggal dapat kiriman enggak ya? Dapat. Ya, kalau ibu jadi istri yang salah ya enggak dapat. Kalau ibu jadi istri yang solehah dapat. Berarti kalau ibu jadi istri yang solehah punya suami yang soleh, contoh suaminya
pagi pergi ke pasar, jualan, dagang, jujur. Soleh atau enggak soleh? Soleh. Ibu ikut ke pasar enggak? Enggak. Ibu ikut jualan enggak? Enggak. Ibu di rumah ngapain? Rupanya ibu jaga rumah, bersihkan rumah, jaga anak, ya jaga kehormatan. Ibu enggak WhatsApp dengan lawan jenis yang diharamkan. Ibu tidak keluar kecuali tanpa izin, misal gitu ya. Ibu taat betul nih. Apa yang dilakukan suami dalam perjalanan mencari rezeki, orang yang cari rezeki yang halal, at-tajir as-saduq, orang yang pedagang yang jujur, kal mujahid fisabilillah, seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibu di rumah dapat pahalanya mujahid. Enak atau enggak enak? Enak. Jangan ngomong. Yang laki jangan ngomong begini. Enak men dadi wong wedok ya. Sing rekoso aku sing entuk ganjaran awakmu. Yang capek-capek saya kok dapat pahala kamu. Maka perempuan bisa menjawab ngawurmu. Ya, tapi ojo jawab ngono, Bu ya. Jangan jawab seperti itu. Bapak ini gimana sih? Kok dibilang saya nyantai-nyantai di rumah? Saya nih di rumah dapat pahala ya, karena saya amal. Apa amalnya? Amalnya satu, saya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka dijamin sama Allah, apa yang didapat suamimu, kamu juga dapat. Asik atau enggak asik? Asik. Ada orang pergi cari ilmu keluar negeri, sementara kita nggak bisa pergi cari ilmu keluar negeri. Tapi kita bisa dapat pahalanya. Pahalanya orang yang cari ilmu keluar negeri, caranya bagaimana? Tiap hari mendoakan, Allahumma ya Allah, semua santri-santri orang cari ilmu pergi dimanapun berada, yang dalam negeri maupun luar negeri, mudah-mudahan rezekinya gampang, sehat semua, mudah terima ilmunya jadi manfaat. Tiap hari dia doakan seperti itu. Ini walaupun di rumah, maka dia dapat pahala orang-orang yang cari ilmu. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, di Madinah ada orang-orang, sabda Nabi Muhammad SAW, di Madinah ada orang-orang yang gak ikut pergi bersama kami, bersama kita, tapi tidaklah kita naik sesuatu lembah atau kita turun ke suatu menyusuri lereng-lereng, kecuali mereka bersama kami. Ya, mereka bersama kita. Jadi dapat pahalanya sama persis dengan yang pergi. Kenapa? Kalau mereka tidak kena uzur, mereka enggak ada masalah kesehatan ya, atau mungkin karena tua, karena sakit, mereka pasti ikut pergi. Jadi mereka ini tidak bisa ikut berangkat memang karena terhalang. Mereka dapat pahalanya. Makanya ibu-ibu, ya ibu-ibu itu kalau lagi haid dapat pahala sholat enggak? Tergantung. Nah, kalau haid tambah yes, gak sholat, kain tuh. Yes, libur, sholat haram, yes, merdeka, subuh hilang gak masalah, gak wajib sholat. Saatnya pembalasan, turu ngantek zuhur. Ya model begini-begini yang gak dapat pahala sholat. Tapi kalau dia sama sedih, kok aku gak iso sholat subuh, yang lain sholat subuh. Aku kok gak iso zuhur, yang lain zuhur. Aku kok gak bisa baca Al-Quran, yang lain baca Al-Quran. Ini dapat pahala orang-orang yang baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran enggak? Apa amalnya? Gelo. Punya amal gelo, nyesel. Kenapa saya kok gak bisa ikut ngaji? Tapi tidak menyesali haidnya. Ojo ngamuk mbak haid. Kurang ajar kamu ya. Ini namanya marah sama takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya diterima bonus, ada namanya head, itu yang enggak enak. Siapa bilang head itu enak? Enggak enak toh, Bu? Enggak enak. Saya paham betul head itu enggak enak loh. Loh iya toh, saya punya istri kok ya. Ya, apalagi lagi sakit gitu ya. Masya Allah. Belum lagi nanti kalau ibu ke toilet, itu kan yang namanya pembalut nggak boleh dibuang sembarangan toh, harus disucikan dulu ya. Nah, diguyur dulu darahnya sampai suci walaupun warnanya nggak hilang. Nah, nanti terus dibuang di tempat yang betul. Jangan sampai dibuang ke dalam kloset. Ini di Majelis Ar-Raudhah ini saya agak puyeng kalau udah lihat yang nyumbat-nyumbat, ternyata di situ ketemu banyak itu yang namanya martabak. Dibongkar klosetnya ketemu martabak. Roti tawar, paham maksud saya kan? Ya mosok dicetok-cetokkan Bu ya. Gak layak dicetok-cetokkan. Intinya begini, manusia hanya mendapatkan hasil usahanya, paham ya?
Tapi jangan jadikan itu alasan kamu tidak bisa dapat pahala dari orang lain. Salah. Kamu tidak bisa dapat kiriman pahala. Salah. Kamu bisa dapat kiriman pahala. Kamu bisa dapat pahala dari amal orang lain meskipun kamu nggak beramal. Syaratnya ya kiriman pahala orang lain itu hasil dari amalmu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Anak yang soleh ya memang karena bapak ibunya kan muslim. Anaknya diislamkan. Nah, ini akhirnya punya anak yang soleh. Nah, ini dapat pahalanya anak. Kemudian sedekah pada pesantren, sedekah pada klinik ya, klinik yang membantu orang biar mudah untuk sehat. Di situ gratis, dia sedekah. Udah, dokternya saya yang gaji semuanya. Masya Allah itu. Itu orang-orang yang sembuh, orang-orang yang sembuh berkat bantuannya dia dapat pahalanya itu. Apalagi kalau yang mau meninggal itu ke ulama. Ulama meh mati di rumah sakit gak punya duit. Ya, udah mau mati ini. Kena serangan jantung. Dikasih tahu keluarganya, "Bu, operasi 100 juta atau ikhlaskan." Ya, 100 juta atau ikhlaskan. Ini padahal di desa gitu ya. Desa yang miskin nih kiainya ini, habibnya ustadznya miskin. Nah kok jenengan kemudian dengar ada habib kiai ustadz di desa kena serangan jantung mau operasi butuh 100 juta padahal hafal Al-Quran. Langsung diparani dokternya, operasi segera, semua biaya saya tanggung, sehat gak sido mati. Masya Allah. Itu selama hidup ya, ganjarannya hafalan Qurannya dipek orang tersebut. Gak melok ngapal no. Enak atau gak enak? Tapi ya ojo mbok goleki golek wong sing meh mati. Yang hidup tuh loh bantuannya gitu ya. Yang masih seger-seger tuh dibantu biar nggak sampai mati, paham kan ya? Yang sehatnya dibantu biar nggak sampai sakit. Nah seperti itu dapat pahalanya. Ladang ganjaran itu sebetulnya banyak, luar biasa. Kita nggak harus mengamalkan yang sama, tapi bisa dapat pahala yang sama. Enak atau nggak enak? Enak. Makanya jalankan peranmu, ojo meri. Ibu perannya masak, bapak ceramah, terus Mary, enak ya Pak jadi kamu kalau ceramah pahalamu banyak, aku masak dapatnya apa? Masak dapatnya apa? Salah. Ya, niati bantu orang yang ceramah, nanti kamu dapat pahala ceramah. Gak harus amal yang sama, gak harus. Yang penting amal, yang penting beramal. Sampai di sini jelas ya. Terakhir perlu saya tegaskan, jadi ayat yang mengatakan manusia tidak mendapatkan kecuali yang dia usahakan bukan berarti, atau jangan salah tafsirkan kemudian mengatakan muslim tidak bisa mendapatkan kiriman pahala. Salah. Ya, kiriman pahala sampai kepada muslim berdasarkan beberapa ayat dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ayat tadi mengajarkan agar kita tidak meninggalkan amal. Jadi muslim harus beramal. Bahkan dengan amalmu itu nanti kamu bisa dapat kiriman pahala. Sedekah jariah, doa muslim yang lain, doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang sedikit barokah manfaat. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mas Rio tolong kamera fokus ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk teman-teman saya dari luar Solo
yang besok ingin hadir majelis bersama Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh di Masjid Riyadh Solo malam Jumat ataupun hari Jumat bersama Habib Syekh di Sewodari dan juga berbagai rangkaian kegiatan Habib Umar bin Hafidh selama di Solo. Jika Anda bingung mencari tempat untuk bermalam dan beristirahat, Majelis Ar-Raudhah terbuka untuk menjadi tempat Anda beristirahat dan bermalam. Nah, khusus yang perempuan daftar ya, yang perempuan untuk bermalam di sini daftar. Nanti daftarnya lihat ke nomor WhatsApp yang tertera di layar monitor. Hubungi Mas Rio dan Mas Seto. Insya Allah nanti akan mendata daftar teman-teman semuanya dan akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Untuk kaum laki-laki datang saja ke musola. Musolanya cukup luas ya, 3 lantai. Lantai paling atas langsung ketemu langit. Ya, lantai yang kedua beratapkan yang cukup nyaman insya Allah. Ya, lantai pertama juga cukup luas, 400 meter persegi. Insya Allah bisa bermalam di situ. Ya, mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semua yang berjuang bersama kami dengan hartanya, dengan doanya, dengan pikirannya dan apapun juga. Terima kasih. Mohon bantu share agar teman-teman yang datang ke Solo nggak kebingungan kalau mau cari tempat istirahat, mau numpang mandi mungkin, ya mau selonjor-selonjor untuk berbagai rangkaian kegiatan. Ar-Raudhah siap menyambut dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.